sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai Papua, warga Jawa Barat Sampurasun, Wilujeng Sonten. Hari ini di Garut sedang hujan dan mungkin suara saya sedikit agak kurang jelas. Mudah-mudahan bisa terdengar jelas kepada teman-teman semuanya di seluruh Nusantara, juga sahabat-sahabat wargi Jawa Barat di Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Subang, Karawang, Purwakarta, Cikampek, kemudian Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, kota kabupaten, lalu Sukabumi, kota kabupaten, Cianjur, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cimahi, Kota Bandung, Garut, Singaparna, Tasikmalaya, dan jangan lupakan Ciamis, Pangandaran, Banjar. Sahabat, dalam ceramahnya yang terekam dan diupload di kanal YouTube Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden, yang saya perhatikan yang mendislike videonya Gibran Rakabuming Raka itu lebih banyak yang mendislike-nya daripada yang ngeklik like-nya. Lalu kemudian video tersebut dirubah sehingga tidak ada tombol dislike, dan kemudian muncul lagi video baru di mana ya yang like-nya sudah puluhan ribu, tapi yang nontonnya masih ribuan. Jadi yang like-nya sudah 40.000, tapi yang nontonnya baru 2 ribuan. Ini kelihatan memang ada akun-akun robot yang dikerahkan untuk menyelamatkan wajah dari putra mantan Presiden Joko Widodo yang sekarang mendapat anugerah terindah sebagai Wakil Presiden negara terbesar keempat di dunia, dengan penduduk yang juga terbesar keempat di dunia. Sahabat, dalam salah satu unggahannya mengenai bonus demografi, ya Gibran seperti biasa, tentu saya kalah pamor dan kalah pamer dengan seorang Gibran Rakabuming Raka, tapi pada kenyataannya ketika berbicara tentang bonus demografi, Gibran Rakabuming Raka ya, menyebutkan bahwa Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi yang menurut Gibran sebagai fase emas yang akan membawa negeri ini menuju kejayaan ekonomi. Yang sebaliknya terjadi adalah bagaimana jika bonus demografi ini kemudian menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena akibat dari kebijakan salah arah, salah kaprah, salah urus dalam tata kelola sumber daya manusia dan juga tata kelola sumber daya alam, di mana yang kita perhatikan hari ini saja, ya, kita melihat bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia ini sangat minim dari kata serius. Dalam berbagai pidatonya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kerap memotivasi generasi muda. Apa motivasi yang disampaikan oleh Wapres Gibran itu adalah tumbuh, berkembang, dan berinovasi. Jadi dia menyarankan kepada anak muda di Indonesia yang jumlahnya sangat fantastis, kurang lebih 37 juta anak muda di Indonesia, untuk tumbuh, berkembang, dan berinovasi. Namun, ironisnya, Pak Wapres ini, Gibran Rakabuming Raka ini, tidak melihat, tidak meraba, tidak berkaca kepada dirinya sendiri, di mana semua dunia menyaksikan dan seluruh rakyat Jawa Barat, rakyat di Jawa, rakyat di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Papua, di Bali,
di NTT, di NTB, melihat dan memperhatikan bahwa seorang Gibran Raka Buming Raka itu tidak tumbuh berkembang dari hasil inovasi dirinya, tetapi tumbuh berkembang karena privilege atau hak istimewa yang menempel kepada ayahnya, menempel kepada orang tuanya, plus dengan nepotisme yang kemudian kita paham inilah yang mengantarkan Gibran Raka Buming Raka berada di posisi saat ini. Nah, sebelumnya Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa semua anaknya berbisnis dan tidak akan masuk ke politik. Ada anak yang berbisnis pisang goreng, ada anak yang berbisnis ya apa yang perlu dibisniskan. Tapi kemudian kita paham omsetnya itu sampai puluhan miliar, dan usut punya usut bahwa semua itu ada suplai dana. Yang ini KPK, Kejaksaan, Kepolisian, semua tutup mata, tutup telinga, seakan tidak mau tahu ada orang yang bisnis pisang goreng saja, ada orang yang bisnis kuliner, bisa meraup puluhan miliar omset dan aset yang sangat luar biasa, fantastis. Nah, oleh karena itu sahabat, ketika berbicara tentang bonus demografi, di mana Indonesia akan memiliki ratusan juta penduduk usia produktif, Gibran Raka Buming Raka lupa bahwa dirinya adalah bagian dari pemerintahan yang seharusnya menjadi penggerak dari sebuah kebijakan yang konkret, nyata, real, bukan hanya sebatas menyemangati secara teoritis. Menyemangati secara teoritis, lalu asik berbicara retoris, dan kemudian merasa bahwa dirinya sudah menjadi sosok yang luar biasa, unggul, sehingga punya hak untuk menasehati anak-anak muda di bawahnya, anak-anak muda di seluruh Indonesia, padahal sebenarnya tidak lebih dari sosok egois. Nah, menurut kajian dalam buku The Demography Dividend, terdapat 4 syarat utama yang harus dipenuhi agar bonus demografi itu benar-benar membawa manfaat. Kalau 4 syarat ini tidak dipenuhi, maka demografi atau keunggulan jumlah penduduk usia produktif di negara ini tidak akan menjadi bonus, malah menjadi beban, malah menjadi prahara. Apa saja keempat syarat yang harus dipenuhi agar bonus demografi itu benar-benar membawa manfaat? Yang pertama adalah yang harus diperhatikan dalam buku The Demographic Dividend itu adalah, pertama, pendidikan yang harus berkualitas dan merata. Bagaimana pendidikan berkualitas dan merata? Semua kita, termasuk saya, harus mengejar S1, S2, S3 dengan harus menyusun skripsi, tesis, disertasi, harus hadir di perkuliahan minimal 75% sampai 80%, baik daring, offline, maupun harus datang ke kampus. Saya sendiri ketika di Al-Azhar Kairo harus berjibaku naik bis, ketika kuliah di Universitas Indonesia harus berjibaku naik angkot dari Cilengsi ke daerah UKI, ya angkot ketika itu adalah mobil Suzuki Putura yang diisi 12-14 orang setiap hari. Kemudian ketika mengambil sekolah S3 juga harus naik bus Prima Jasa jam 3 subuh agar bisa sampai ke kampus di Lebak Bulus itu jam 6 atau jam 7. Terasa berjibakunya, ya, terasa keringatnya, terasa bau badannya. Saya harus menghirup AC bus Prima Jasa yang bercampur dengan rokok. Di pagi hari pulang larut malam, sampai malam, sampai rumah, besoknya berangkat lagi. Dan ini yang kemudian terjadi. Tapi ada yang dapat meraih ijazah, yang dapat meraih sertifikat dari kampus yang antah berantah, kemudian dihadirkan di publik
Dan ini seharusnya menjadi sebuah teguran buat diri yang berbicara tentang bonus demografi. Karena kalau menurut buku The Demographic Dividend ini, bahwa bonus demografi itu menjadi nol manfaatnya. Akan menjadi prahara ketika pendidikan yang berkualitas itu tidak diraih oleh usia produktif di Indonesia atau di satu negara yang memiliki bonus demografi. Nah, tentu tidak semua orang seberuntung saya. Saya berjibaku mencari duit itu, menerjemahkan buku, ya, bikin karya-karya, lalu dagang, berjualan, ya. Supaya apa? Supaya ada kelebihan, menjadi aset dan menjadi omset. Tapi kalau kita perhatikan dengan sosok Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka, saya perhatikan tidak ada etos, tidak ada inovatif yang bisa dihadirkan, dijadikan contoh oleh masyarakat muda di Republik ini, baik dari segi meraih gelar sarjana atau dari segi sekolah yang nampak harus lebih serius. Dan ini tidak nampak oleh masyarakat Indonesia. Lalu apa yang harus dibanggakan dari gelar sebagai wakil presiden tapi tidak memenuhi syarat The Demographic Dividend tadi? Nah, ini pendidikan yang berkualitas. Terlepas dari kasus ijazah palsu ayahnya atau bapaknya, tapi kita lihat di status Gibran Rakabuming Raka sebelum menjadi presiden, itu sempat membuat sebuah tweet di platform Twitter atau platform X bahwa dia dan keluarganya memang bukan tradisi keluarga membaca. Artinya secara literasi lemah, dan ini bagaimana bisa dijadikan contoh bagi anak muda di Republik ini. Nah, selain berkualitas harus merata. Ya. Tentu di Republik ini ya, pendidikan sudah digratiskan. Tapi masih ada biaya-biaya tambahan, biaya plus yang sekarang di Jawa Barat sedang diperangi oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Biaya plus ini misalkan terjadi ketika seorang yang ada di satu kecamatan ingin masuk sekolah negeri, dia terkena aturan zonasi. Kemudian dia harus membayar 6-12 juta uang sogokan, uang suap ke orang-orang oknum tertentu di sekolahan, dan ini yang kemudian terjadi. Akhirnya pendidikan itu tidak merata karena hanya dinikmati oleh orang-orang borjuh. Siapa rakyat ini yang bisa masuk sekolah sehebat sekolah-sekolah yang beken keren hari ini? Sekolah-sekolah yang kemudian bisa masuk ke Harvard University atau ke kampus-kampus beken di Republik ini, kecuali itu harus dikuasai oleh orang-orang yang punya dana, punya akses orang dalam, punya kekuasaan, dan punya link yang luas. Di sini artinya saya melihat bahwa ketika Wapres Gibran Rakabuming Raka berbicara tentang bonus demografi, ini sudah gagal di poin yang pertama sebagai prasyarat mutlak. Bonus demografi itu akan menjadi anugerah atau menjadi prahara. Nah, kemudian yang kedua, bonus demografi itu akan menjadi anugerah kalau memenuhi unsur yang kedua. Apa unsur yang kedua itu? Yaitu adalah infrastruktur kesehatan yang kokoh. Ketika bapaknya Pak Joko Widodo berkuasa, yang saya tahu adalah munculnya kartu-kartu baru. Ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sejahtera. Dan sampai hari ini kartu-kartu itu entah ada di mana, apakah masih berfungsi atau tidak. Dan pada kenyataannya hari ini di Republik ini kita tidak seperti Finlandia, tidak seperti Swedia, tidak seperti New Zealand. Bahkan kita tidak lebih baik dari Filipina, tidak lebih baik dari Vietnam, tidak lebih baik dari Kamboja. Negara-negara miskin yang dulu kita tertawakan, yang dulu kita bantu, ternyata infrastrukturnya lebih baik dalam kesehatan, dan mereka sudah mengelola itu secara seksama. Hari ini di Republik ini semua rakyat harus iuran BPJS. Setelah itu harus masuk ketika sakit, harus ada urusan ABC, dan banyak yang kejadian bahwa penanganan kesehatan di Republik ini
masih jauh dari harapan. Infrastruktur kesehatan yang kokoh, dan ini juga yang sedang didengung-dengungkan oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, yang akan membangun banyak rumah sakit dan memperbaiki berbagai puskesmas-puskesmas. Yang saya harapkan dari Kang Deddy Mulyadi, jangan sampai hanya bangunannya saja, tapi SDM-nya juga harus diperbaiki, karena banyak puskesmas-puskesmas di Jawa Barat ini yang merekomendasikan obat-obat yang mematikan untuk anak-anak. Saya ada bukti, saya tidak berbicara pakai tuduhan. Saya punya buktinya, jenis obatnya. Setelah saya cek dan saya perhatikan, obat tersebut adalah obat dosis tinggi yang kalau diminum oleh anak usia balita itu bisa terkapar. Nah, jadi infrastruktur kesehatan yang kokoh. Coba sebagai wapres, tentu dong wapres ini kan nama juga wakil presiden. Orang nomor 2 di Republik ini, tentunya daripada berbicara retoris, berbicara utopis, ada baiknya berbicara tentang memperhatikan infrastruktur kesehatan kokoh atau tidak di Republik ini. Kalau infrastruktur kesehatannya tidak kokoh, rapuh, maka jangan berharap bonus demografi itu menjadi anugerah. Nah, yang ketiga, sahabat di Republik yang saya cintai ini dan warga Jawa Barat dimanapun Anda berada, yang ketiga dan ini tidak kalah penting, bonus demografi itu akan menjadi anugerah kalau lapangan pekerjaan itu luas dan layak. Luas dan layak. Ini yang kemudian saya perhatikan. Lapangan pekerjaan itu kan harus diciptakan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang dibayar pajak oleh rakyatnya, yang kemudian bertugas menghadirkan investasi asing, investasi internal, investasi dari dalam, yang kemudian bisa membuat puluhan juta anak muda ini bisa mendapatkan pekerjaan yang luas dan layak. Luas itu artinya kemanapun di negara ini, pergi dimanapun berada, pekerjaan tersedia dengan gajinya yang memadai. Oleh karena itu harus layak, karena banyak pekerjaan tapi tidak mendapatkan gaji. Dan ini yang kemudian sahabat, kalau saya perhatikan, ya, ini yang terlihat diabaikan oleh Pak Jokowi dan reng-rengannya ketika itu, yang di masa kampanye berteriak akan menghadirkan 10 juta lapangan pekerjaan. Tapi yang terjadi kebalikannya adalah banyaknya pengangguran, banyaknya PHK, banyaknya pabrik-pabrik yang tutup. Kenapa? Karena banyak instrumen investasi di negara ini yang terlalu lambat, kemudian terlalu banyak syarat dan terlalu banyak pungutan. Plus korupsi yang merajalela di segala lini. Kita mengkritik ini atas dasar kasih sayang, atas dasar cinta, atas dasar bahwa Republik ini harus jadi negara maju. Republik ini harus jadi negara istimewa. Negara yang unggul di segala sektor, karena Tuhan sudah mengaruniakan banyak anugerah di negeri ini, tapi pada kenyataan di negeri ini lebih banyak buzzernya yang mubazir daripada SDM-SDM yang berkualitas untuk membangun negeri. Di negeri ini, pemerintahnya tidak seperti di negara Korea Selatan, negara Cina, negara-negara maju, yang ketika rakyatnya bersuara didengarkan kemudian dipraktekkan. Negeri ini adalah ketika rakyatnya bersuara dianggap menghina dan kemudian dipidanakan dengan dalih undang-undang ITE. Dan ini yang kemudian terjadi, banyak anak-anak muda yang lari dari negeri ini karena memang tidak mendapatkan pekerjaan yang luas dan juga layak. Silakan kita keliling dunia, perhatikan negara-negara yang memiliki bonus demografi. Ya. Katakanlah India yang, mohon maaf ya, negeri perindapan ini sering disebut lebih kotor daripada Republik Indonesia. Tapi di bagian-bagian tertentu dari India itu ada yang bisa kita curi idenya. Yaitu adalah elemen-elemen anak muda yang kemudian dikirim
secara besar-besaran ke Amerika, ke Eropa, itu kemudian belajar bahasa Inggris, belajar sains teknologi, belajar filsafat, belajar apapun. Lalu kemudian hari ini India menjadi negara produsen CEO terbesar di dunia. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Tapi di Republik ini 10 tahun terakhir yang diproduksi adalah buzzer. Ya, yang diproduksi adalah buzzer. Buzzer yang dibayar, akun-akun yang diternak. Untuk apa? Untuk memoles seakan-akan kita ini mau ekonomi meroket, seakan-akan demokrasi kita ini adalah demokrasi yang patut ditiru, tapi pada faktanya yang membuat kita terkaget-kaget justru buzzer ini kemudian menutupi korupsi, pencurian, perampokan dana rakyat yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang banyak itu, dari mulai pejabat pusat sampai pejabat di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu, karena korupsi, maka lapangan pekerja menjadi tidak ada dan lapangan pekerjaan sangat tidak layak. Kemarin kita rame lah, 7.000 orang daftar untuk menjadi petugas kebersihan dari 1.000 yang mau diterima, dan rata-rata yang daftar sarjana. Dan hari ini sarjana kemudian mohon maaf ya bergabung dengan jasa-jasa online, transportasi online, penyedia apapun yang online itu, kemudian hari ini menangis karena potongan yang begitu dahsyat, begitu besar. Mereka harus modal motor sendiri, modal bensin sendiri, dan kemudian mereka tetap harus mengambilnya karena posisinya sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena tidak ada pekerjaan yang lain. Saya setiap hari, sehari mungkin bisa 2-3 kali naik jasa online ini, dan saya merasakan gundah gulananya mereka ketika berbincang betapa hari ini pekerjaan teramat susah, terutama untuk generasi muda yang sudah melampaui usia 25 tahun ke atas, yang sudah rumah tangga lebih perih lagi, dan ini yang kemudian terjadi. Nah, sahabat yang berbahagia, kemudian bonus demografi itu akan menjadi anugerah kalau 4, jaminan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apa yang disebut dengan jaminan sosial? Kita tidak perlu niru negara-negara modern. Nah, setiap negara modern di dunia ini sudah menyiapkan dana sosial atau jaminan sosial untuk pengangguran, untuk lansia. Nilainya ada yang $2.000 lebih, ya sekitar 30 jutaan. Oleh karena itu banyak turis-turis yang datang ke Indonesia ini rata-rata menggunakan dana jaminan sosial mereka. Yang menganggur dikasih $2.000. Ya, di Singapura ada jaminan sosial dan lain sebagainya. Itu diambil dari mana? Dari pajak rakyat. Nah, hari ini sahabat, pajak rakyat itu tidak diberikan untuk jaminan sosial masyarakatnya dan tidak menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Karena dikorupsi itu. Jadi seharusnya seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu sedikit intensif, secara intens menggarisbawahi bahwa kalaupun nanti di kemudian hari dia bisa menjadi pemimpin penting di Republik ini, maka dia sudah paham apa yang harus dilakukan, bahwa musuh di Republik ini adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Karena korupsi itulah kemudian undang-undang diperbaharui, undang-undang diamandemen, aturan-aturan yang bersifat publik kemudian direvisi demi memuluskan kroni-kroni nepotisme dan demi kepentingan orang-orang berduit. Ini fakta yang harus dipahami oleh seorang wapres. Ya. Nah, sahabat, sayangnya dari keempat poin tadi, Indonesia masih jauh dari kata siap. Jadi kalau 4 ukuran tadi ada, dan sayangnya keempat ini bahwa bonus demografi itu akan menjadi anugerah atau menjadi rahmat, itu tidak ada indikasinya di Republik ini. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan.
Di segi pendidikan, tingkat lulusan sarjana di Indonesia itu hanya sekitar 4%. Sementara Malaysia sudah mencapai 75%. Korea Selatan bahkan menyentuh angka 90%. Lebih miris lagi, mayoritas tenaga kerja Indonesia masih lulusan SD ke bawah. Apa yang dibanggakan dari bonus demografi ini? Ironisnya anggaran pendidikan justru dipangkas. Padahal undang-undangnya mengatakan 20%, tapi dipangkas. Dan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran kepolisian. Anggaran kepolisian itu sampai 120 triliun. Anggaran pendidikan berapa? Tidak mencapai 60 triliun. Coba di googling lah. Ya. Jadi sahabat, ini yang menjadi kita ini miris. Miris sekali. Lulusan sarjana kita sekitar 4%, itu pun harus menganggur. Lulusan sarjana Malaysia sudah 75% dari rakyatnya. Lulusan sarjana di Korea Selatan itu sudah 90%. Dan rata-rata pekerja di Indonesia ini adalah rata-rata kebanyakannya adalah lulusan dari sekolah dasar. Coba kita buka fakta ini. Ya, memang akan ada yang beralasan bahwa ya 4% di Indonesia kan penduduknya banyak, iya. Tapi masalahnya secara umum persentase ini menjadi tugas pemerintah siapapun nanti yang terpilih. Saya tidak peduli dari partai mana, mau dari partai kanan, partai tengah, partai kiri, partai belakang, partai atas, partai bawah, partai manapun, mau partai merah, partai hijau, mau gambar apapun, mau gambar buaya, mau gambar biawak, mau gambar sapi, apapun, yang terpenting fokus kepada inti. Ya. Saya membebaskan diri dari partai-partai politik. Karena apa? Karena miris, partai-partai politik ini tidak memikirkan inti dari problematika bangsa ini, yaitu rendahnya lulusan manusia-manusia SDM terdidik di Republik ini. Kemudian yang kedua, masalah kesehatan. Pandemi COVID-19 menjadi bukti rapuhnya sistem kesehatan nasional. Banyak lansia yang tidak terjangkau layanan kesehatan yang layak. Jaminan hari tua pun masih jauh dari harapan. Pontang-panting kita ketika ada COVID, dan hari ini sahabat, kita pun ya merasakan. Dan ini yang kemudian seorang gubernur Deddy Mulyadi teriak-teriak. Bagaimana rakyat Jawa Barat itu ya demikian sulit mengakses kesehatan. Kita tidak berbicara di daerah-daerah pelosok di Jawa Barat atau di Sumatera atau di Kalimantan. Di area-area yang masih masuk kategori kota, di setiap kota kabupaten di Jawa Barat saja, itu masih kesulitan mengakses kesehatan, sarana kesehatan yang layak. Kemudian yang ketiga, dari segi lapangan kerja, terdapat lebih dari 10 juta Gen Z yang saat ini menganggur. Gen Z ini kan generasi termuda di Republik ini hari ini. Ya, nah 10 jutanya itu menganggur. Kan tidak semua beruntung seperti Gibran Rakabuming Raka yang dicarikan pekerjaan oleh ayahnya, atau seperti Gubernur Sumatera Utara. Ini dalam banyak platform media sosial menyampaikan, ya, Pak Jokowi adalah salah satu orang tua yang tersukses di dunia karena berhasil menitipkan, mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya. Ya model-model saya, model-model teman-teman yang menonton saya sekarang lagi berbicara, tentu akan mengalami kesulitan ketika anaknya sekarang sudah lulus sarjana, mau bekerja di mana. Ya, ini yang kemudian terjadi. Gen Z 10 juta menganggur, PHK hari ini massal terjadi di mana-mana, dan ini semakin memperburuk kondisi. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai. Ada 10 jurusan di Indonesia ini yang kemudian menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Republik ini. Nanti pembahasan ini akan saya bahas secara khusus. Nah, kemudian sahabat, dari segi jaminan sosial, perlindungan sosial untuk lansia dan masyarakat miskin masih sangat minim. Ketimpangan semakin tajam, dan kelas menengah yang dulunya jadi tumpuan, kini justru mulai menjadi miskin. Kelas menengah yang dulu menjadi tumpuan, kini justru menjadi miskin. Sahabat, ya, jika kita bercermin kepada negara-negara
seperti Jepang, Korea Selatan, mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi. Ya, walaupun hari ini mereka sekarang menghadapi tantangan kurangnya usia produktif atau aging population, ya, populasi yang sudah menua. Ya, bedanya mereka, Jepang, Korea Selatan itu telah siap secara sistem dan kebijakan. Sebaliknya negara-negara seperti Brazil dan Afrika Selatan justru gagal karena kebijakan pemerintahnya tidak berpihak dan minim eksekusi. Nah, Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan. Ya, apakah menuju kejayaan atau sebaliknya menuju kepada titik nadir bencana dari bonus demografi yang ada? Apakah ini karena anak mudanya kurang motivasi atau karena kebijakan negara yang tidak berpihak dan cenderung salah arah? Tentu kita melihat, sekali lagi ini yang kemudian saya harus menyebutkan nama Deddy Mulyadi. Ya, Deddy Mulyadi begitu sedih sebagai gubernur melihat anak SMA tidak paham tentang Pancasila, tidak paham tentang matematika, tidak paham tentang ilmu sosial, tidak paham tentang ilmu agama. Ya, ini sedih. Ya, sampai-sampai gogodeg, ya, gogodeg itu geleng-geleng kepala. Anda ini pelajar, tapi Anda tidak tahu ini, tidak tahu itu, tidak tahu ini, dan tidak tahu itu. Nah, kalau model manusianya seperti ini yang akan mengisi bonus demografi di 2-4 tahun ke depan, ya apa? Jadi kita ini karena anak mudanya tidak punya motivasi, ya kebijakan negaranya pun tidak berpihak, ya, dan cenderung salah arah. Sahabat sudah azan di Garut. Jadi ini yang kemudian saya menghimbau kepada Bapak Wakil Presiden, ya, sudah saatnya hari ini bukan lagi memberi motivasi di media sosial, ya, tapi juga tolong membuat video ulang yang menjelaskan secara konkret bagaimana langkah kebijakan yang akan diambil untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Rakyat ini butuh janji yang dijalankan, bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, sumbangsi Bapak apa? Bapak hanya mengkritik saja. Ya, saya bukan wapres, saya bukan presiden, saya bukan menteri. Saya ada yang saya lakukan, cuman radius saya hanya se-RT, se-RW, sedesa. Paling besar sekecamatan, itu kemampuan saya. Apalagi misalkan saya secara pribadi tidak punya dana taktis. Nah, kalau wapres ini kan dana taktisnya gede. Wapres itu punya pasukan, punya ASN, punya kepolisian, punya tentara. Jadi seorang wapres, contoh dong seperti Gubernur Deddy Mulyadi di Jawa Barat, dia jarang berkantor di Gedung Sate. Sejak 3 bulan dia berkuasa, hanya 2 kali berkantor di Gedung Sate. Dan dia mengatakan bahwa dia keliling ke seluruh Jawa Barat, bertemu dengan masyarakatnya, memotivasi anak SMA, memotivasi anak-anak pesantren, memberikan contoh kepada para pejabat di Republik ini, terutama untuk ASN-ASN di kecamatan, di desa, di kelurahan, di pendopo bupati, pendopo wali kota. Untuk apa? Segera melakukan hal-hal inovatif dalam langkah-langkah membangun Jawa Barat agar istimewa. Dan efeknya semua tahu semua lah. Efeknya apa? Dampaknya apa? Ya kita melihat hari ini. Ya, memang kelihatan sepele, anak tidak lagi pakai motor. Tapi menurut saya ini adalah sebuah revolusi besar-besaran yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tanpa harus koar-koar di media sosial. Dia membuat edaran, melarang secara konsisten, dan memberikan contoh. Jadi pemimpin itu tugasnya memberikan contoh. Laksanakan apa yang pernah dijanjikan, contohkan, rakyat akan mengikuti.
Nah, Pak Wapres mungkin sudah waktunya nih. Ya kan mungkin kan Anda nih sudah digadang-gadang akan menjadi presiden di 2029 atau selanjutnya 2034 atau tahun berapa. Semoga panjang umur semuanya. Anda kan ada kesempatan itu dan sudah terbuka jalan. Ya kalau model saya masih berbicara di channel YouTube, ya wajar karena memang aksesnya nggak punya. Ya, coba lihat, perhatikan. Bolehlah mencontoh seorang Deddy Mulyadi dan ini Wapres Gibran juga mengapresiasi Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat dan menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur tergesit. Ya, istilah saya itu tergesit di Indonesia. Ya coba contoh. Apalagi Anda ini kan masih muda, masih belia, belum kena asam urat, ya, belum kena gampang masuk angin, masih muda. Masa kalah sama Deddy Mulyadi yang kelahiran tahun berapa itu, 7 berapa ya, 74 apa 73 ya. Usia Pak Wapres ini kan masih 38, masih muda, masih jag-jag walejak, masih jag-jag waringkas. Dan ini yang kemudian kita rindukan. Jangan sampai rakyat bertanya, Pak Wapres apa sih yang Anda kerjakan selama jadi Wapres? Kalau Pak Ma'ruf Amin ya wajarlah, beliau itu kan sudah sepuh. Beliau kan juga ulama. Wajarlah beliau ini tidak tampil, tidak akan kuat turun ke lapangan keliling Indonesia. Tidak akan kuat lah kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kita juga takzim lah. Jangan kalau Pak Ma'ruf Amin itu kita takzim. Jangan terlalu susah payah lah sebagai Wapres. Nah ini kan Pak Gibran ini atau Dek Gibran ini adalah sosok calon pemimpin masa depan. Ya, jangan sampai nanti selesai 4 tahun kemudian ribut mau jadi capres atau mau jadi cawapres lagi. Ya bolehlah karena memang nanti sudah disiapkan aturannya bahwa nanti tidak ada lagi parliament threshold atau presiden threshold, batasan untuk mencalonkan presiden, bahkan partai sudah disiapkan dan mungkin dana juga sudah disiapkan. KPU-nya juga mungkin sudah disiapkan, mungkin ya. Boleh. Tapi kan rakyat ini, terutama Gen Z ini adalah generasi yang perlu sentuhan. Nah, sentuhan yang terbaik itu bukan yang seusianya. Kalau menganggap ya bonus demografi ini akan menjadi anugerah. Tapi kalau persepsinya bonus demografi itu akan menjadi petaka, ya lakukan aja sesukamu ya. Lakukan sesuka Anda dan kita akan melihat nanti protes dari Gen Z ini yang kemudian sekarang meneriakkan Indonesia gelap, Indonesia makin gelap. Kenapa Indonesia makin gelap? Karena pekerjaan susah. Kalaupun masuk bekerja, syarat-syaratnya begitu banyak, lebih rumit syaratnya mendaftar jadi tukang ojek online, lebih rumit menjadi karyawan di perusahaan BUMN, karyawan rendahan, daripada menjadi syarat menjadi calon wakil presiden. Lebih rumit. Kita lihatlah untuk daftar ke PT KAI harus tingginya segini, harus wajahnya charming, badannya tegap, nilai IPK-nya harus minimal 3,1 atau minimal 3. Kemudian wah, sehat jasmani, harus tes wawasan kebangsaan. Coba saya kalau sekarang misalkan Pak Wapres di tes TWK, tes wawasan kebangsaan. Kalau mau ada yang ngetes, cuman pasti nggak ada yang berani ngetes. Saya mau daftar dosen, wah harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Rumit. Ya. Dan ini yang terjadi. Dan itulah kemudian pekerjaan itu tidak merata, tidak luas, dan tidak layak. Jadi untuk sekedar pekerjaan yang tidak layak, yang gajinya hanya di bawah UMR, itu syaratnya bejibun. Tapi kalau sekedar menjadi Wapres, apakah ini khusus untuk Pak Gibran ya? Mungkin akan dipersulit untuk yang lain, kita tidak tahu. Tapi sekali lagi saya berpesan, kan kita tidak tahu, boleh jadi nanti saya jadi pendukungnya Gibran, ya kan? Kita nggak tahu nanti. Nah, jadi jangan anti kritik juga,
Dan jangan menganggap orang yang mengkritik itu nanti benci. Boleh jadi, kita lihatlah dulu orang-orang yang mengkritik siapapun di pemerintahan hari ini bergabung juga dalam koalisi. Ya, ini namanya politik. Tapi Gibran sebagai anak muda jangan kalahlah sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Coba lihatlah langkah-langkahnya. Bayangkan kalau apa yang dilakukan oleh sosok KDM itu dilakukan oleh sosok wakil presiden. Tinggal copy paste saja lah. Ya, tim media siap, tim kepresidenan siap pengawasan. Dana ada sampai triliunan jatah taktis sebagai wapres. Kemana-mana pakai pesawat. Lebih nyaman dan lebih enak daripada Kang Deddy Mulyadi yang harus keliling Jawa Barat pakai mobil. Ya, kalau saya jadi Anda Pak Wapres, saya akan keliling dan saya tidak akan tidur di Jakarta. Saya akan keliling sehari di Lampung, sehari di Jambi, sehari di Bengkulu. Saya akan keliling. Ya, mumpung masih muda dan itu bagian dari menanam. Boleh jadi kalau Anda menyimak video YouTube saya terinspirasi dan boleh jadi Anda nanti akan keliling. Dan mudah-mudahan harapan saya itu memang dilakukan kalau memang cita-citanya ingin menjadikan bonus demografi di Republik Indonesia itu menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Ya, itu Pak Gibran. Ya, saya harapkan sekarang lebih serius lah karena sudah jadi wapres. Apalagi sih yang dicari ya? Istri sudah cantik, anak-anak ganteng-ganteng, cantik-cantik, bapaknya mantan presiden, Anda sekarang jadi wapres, adik-adik dan saudara-saudara semua jadi pejabat elit, kepolisian di tangan Anda, tentara sudah ada di tangan Anda, kejaksaan sudah ada di tangan Anda, dan apa selain memberi manfaat untuk Republik ini. Saya tidak putus asa mendoakan semoga memang Anda ini diciptakan dan dilahirkan terlepas dari latar belakang hari ini yang dulu mungkin di konon ya, yang saya bacaannya Shinchan, mainannya FF, PUBG, oke lah itu masa-masa di masa lalu, tapi hari ini setelah jadi wakil presiden bisa berubah semuanya, mumpung berkuasa. Anda otomatis ya tidak akan diusut kalau ada kasus-kasus lama, mau korupsi, mau apapun, semua akan tutup mata. Ini kan hak privilege yang tidak dimiliki oleh siapapun di Republik ini. Anda mau ngomel apapun di media sosial, ya dengan akun apapun, kalau memang itu Anda seperti yang dituduhkan, nggak akan ada yang mau meriksa. Yakin itu Kang Gibran, Pak Gibran ya. Dan ini yang menurut saya mudah-mudahan ya jadi semacam pencerahan bahwa PR bagi seorang pejabat bukan hanya omon-omon memotivasi. Memotivasi bagus. Kang Deddy Mulyadi ngomong di media sosial, memotivasi, tapi besoknya atau setelah berbicara jalan. Yang ngasih contoh. Nah, ini yang kita rindukan. Ya, terima kasih sahabat semuanya. Ini nih Kang siapa ini? Paling banyak nih komennya ya, saya tidak bisa bacakan satu persatu. Kang Samsudi, KDM bukti nyata jika pilihan rakyat dibebaskan pada rakyat tanpa tangan kotor. Benar, betul ya, mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan tangan kotornya ya makin. Ya saya pikir harus berpikir ya, kalau memang masih ada cinta kepada Republik ini memang harus berpikir ada perubahan ya. Hai juga Kang Emu Rohandi ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Banyak sekali komen, terima kasih sahabat. Saya tidak bisa bacakan satu persatu karena di Garut sudah azan asar. Saya izin pamit undur, kita jumpa lagi nanti malam habis isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.